Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Anggelia Setiawan. Di sini saya ingin mempresentasikan pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Untuk memenuhi mata kuliah UAS mata kuliah Manajemen Operasional 2. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Dalam beberapa tahun belakangan ini, persaingan di dunia usaha semakin sengit. Dengan kemajuan teknologi membuat pengusaha berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan, baik di perusahaan dalam negeri maupun perusahaan yang berasal dari luar negeri. Kondisi seperti ini yang menyebabkan para pelaku usaha semakin gencar untuk mencari solusi agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Perusahaan harus membuat strategi promosi untuk meningkatkan penjualan produk. Perusahaan juga harus membuat dan mengembangkan produk yang kreatif dan inovatif. Dua hal ini menjadi kunci untuk memanfaatkan peluang agar dapat meningkatkan penjualan. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, diambil identifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan atau penurunan biaya produksi dan biaya pemasaran berpotensi menurunkan laba perusahaan. Yang kedua, kenaikan biaya produksi yang menyebabkan laba mengalami penurunan. Biaya pemasaran tidak sebanding dengan harapan perusahaan dalam penjualan produk. Batasan masalah. Untuk memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti ke arah yang jelas, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan administrasi umum terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Rumusan masalah yang pertama, apakah secara parsial biaya produksi berpengaruh terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Yang kedua, apakah secara parsial biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Dan yang ketiga adalah apakah secara parsial biaya administrasi umum berpengaruh terhadap penjualan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai dengan 2022. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh secara parsial biaya produksi terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh secara parsial biaya pemasaran terhadap penjualan pada perusahaan manufaktur. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh secara parsial biaya administrasi umum terhadap penjualan perusahaan manufaktur. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti diharapkan penelitian menambah wawasan ilmu bagi peneliti mengenai pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum terhadap penjualan. Yang kedua, bagi perusahaan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan agar meningkatkan penjualan dengan mengoptimalkan biaya pemasaran dan administrasi umum. Hal ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan penjualan yang nantinya laba yang diperoleh juga akan semakin meningkat. Yang ketiga, bagi akademik diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya terkait pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum terhadap penjualan. Dan yang terakhir yaitu bagi pembaca diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan akuntansi secara nyata sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pengaruh biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum terhadap penjualan. Baik, selanjutnya yaitu adalah landasan teori. Yang pertama bisa dilihat di sini teori sinyal. Yang kedua yaitu biaya produksi.
Yang ketiga yaitu biaya pemasaran. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif berupa angka yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Menurut Sugiono, asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel, yaitu variabel X, biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum terhadap variabel Y, penjualan perusahaan manufaktur, subsektor makanan dan minuman. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.